Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang matrik, yaitu perkalian matrik. Langsung kita masuk. Apa yang dimaksud dengan perkalian matrik? Perkalian matrik ialah merupakan suatu nilai matrik dengan cara mengalihkan baris dengan kolomnya. Kemudian perkalian matrik itu terbagi menjadi dua, yaitu tentang perkalian skalar matrik dan perkalian matrik dengan matrik. Lanjut kita masuk ke perkalian skalar matrik terlebih dahulu. Nah, perkalian skalar matrik itu, apa sih yang dimaksud dengan perkalian skalar matrik? Yaitu perkalian yang dilakukan dengan cara mengalihkan konstanta atau skalarnya atau angkanya dengan matrik yang ada. Jadi di sini ada simbol K. Simbol K inilah sebagai skalar. K ini berupa angka saja ya. Jadi dia tidak berbentuk matrik. Sementara ini A, B, C, D adalah matrik. Jadi perkalian antara skalar dengan matrik. Sehingga cara mengerjakannya adalah mengalihkan angka K ini dengan elemen-elemen yang ada pada matrik. Ini di sini elemennya ada A, B, C, D. Maka cara mengalihkannya nanti adalah K dikali A, hasilnya kita taruh di sini. Kemudian K dikali B, hasilnya kita taruh di sini. Kemudian K dikali C kita taruh di sini sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian K dikali D kita taruh di sini. Lanjut kita contoh soal supaya lebih mudah. Di sini contoh yang pertama diketahui matrik H. Matrik H kita terdiri dari ordonya. Jadi kita selalu matrik itu intinya itu adalah ordo. Sekarang kita lihat matrik H ini memiliki ordo. Barisnya ada berapa? Barisnya 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Jadi 3. 3 dikali kolom. Jadi kan rumusnya ordo itu adalah baris dikali kolom. Kolomnya ada 2. 1, 2. Jadi untuk matrik H memiliki ordo 3 kali 2. Lanjut kita matrik L. Matrik L ini ordonya adalah barisnya dulu kita sebutkan. Barisnya ada 3, 2, 3. Kemudian kolomnya ada juga 3. 1, 2, 3. Jadi matrik L ini memiliki ordo 3 kali 3. Nah, di sini kita disuruh tentukan yang A 2 dikali H. Maksudnya 2 dikali matrik H. Kemudian yang B adalah sepertiga dikali L atau sepertiga dikali dengan matrik L. Lanjut kita menyelesaikan untuk soal yang pertama. Penyelesaiannya adalah 2 dikali H. Berarti semua angka 2 ini kita kalikan dengan elemen yang ada pada matrik H. Matrik H ini kan 2. Elemennya adalah 2, 3, 4, 5, 1, 2 itu elemennya. Jadi semua elemennya ini kita kalikan 3. Kita coba mengerjakan dari baris pertama dulu. Jadi 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi semua elemen ini kita kalikan. Kemudian 2 dikali 4 lagi yang di bawah di baris kedua. 2 dikali 4 yang ini berarti hasilnya 8. Kemudian 2 dikali 5. Matrik H-nya ya kan 5 nih ya elemennya. 2 dikali 5 yang ini berarti sama dengan 10. Kemudian 2 dikali 1. Ini ya. 2 ini adalah skalarnya. Kemudian 1 ini elemen yang ada pada matrik H. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 lagi kita kalikan dengan 2 yang ini ya. Jadi ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah pada baris pertama 4, 6, pada baris kedua 8 dan 10, pada baris ketiga adalah 2 dan 4. Jadi semua elemen yang ada pada matrik H ini kita kalikan dengan 2. Ya, dikalikan ini mudah sekali karena langsung mengalihkan 2 dikali 2 hasilnya 4 seperti tadi ya. Lanjut kita yang soal yang B. Soal yang B, sepertiga berarti semua dikalikan dengan yang ada di matrik L. Matrik L itu ini, yang dalam lingkaran ini adalah nilai pada matrik L. Matrik L ini ya. Tadi kan terdiri dari 3 baris, jadi ada 3 baris. Kemudian ada 3 kolom. Ini kolomnya. Jadi ini adalah angka-angka atau elemen-elemen yang ada pada matrik L. Kemudian yang Ibu beri kotak ini adalah skalarnya. Skalar kita adalah 3. Berarti kan sepertiga dikali 12 sama dengan 4. Dapat 4 dari mana? 1. Sepertiga dikali 12. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan sepertiga dikali 30. Berarti 1 dikali 30. 30 per 3. 30 per 3 adalah 10. Kemudian sepertiga dikali 15. Sepertiga 15 berarti 15 per 3. 15 per 3 berarti 5. Ya. Jadi kita
kalikan semua. Sepertiga kita kalikan semua dengan elemen yang ada pada matriks L. Elemen pada matriks L itu ada 0 di baris kedua, 24 dan 18. Di baris ketiga ada elemennya 3 dikali min 3, kemudian dikali min 2. Jadi sepertiga dikali 3 adalah 1, kemudian sepertiga dikali min 3 adalah min 1, kemudian sepertiga dikali min 12 adalah min 4. Intinya, jadi semua elemen yang ada pada matriks itu dikalikan dengan skalar. Dengan skalarnya adalah 1/3. Lanjut kita masuk sekarang, tadi itu adalah perkalian matriks, perkalian skalar matriks. Sekarang adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks, yang penting atau yang harus kita lihat adalah berordo, memiliki ordo. Ini di sini adanya misalnya matriks A memiliki ordo M dikali P. Kemudian matriks B memiliki ordo P dikali N. Maka A dikali B adalah suatu matriks yang jika A memiliki, ini kan baris ya, kalau dua ini adalah baris, yang dua ini sini adalah sebagai kolom. Jadi pada matriks A, ordonya adalah 2 kali 2, dengan barisnya 2, kolomnya 2, dan matriks B juga 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, yang harus kita lihat adalah pada matriks yang pertama kita harus melihat kolomnya. Kolomnya di sini 2. Karena di sini kolomnya 2, di matriks B kita lihat barisnya. Barisnya juga harus 2. Jadi ini harus sama. 2 yang ada pada matriks pertama juga harus sama dengan 2 yang ada pada baris untuk matriks B. Nah, kita lihat aja nih. Ini Ibu misal nih. Jadi ini syaratnya bisa dikalikan jika ininya sama. Ini matriks yang pertama kan baris kali kolom. Kalau baris yang kedua juga baris kali kolom. Berarti ini kolom pada matriks pertama angkanya harus sama dengan baris yang ada pada matriks kedua. Ini harus sama. Kalau sama baru bisa operasi. Kalau tidak sama maka dia tidak bisa dioperasi. Kita lihat di sini. Misalnya, ini kebetulan matriks A kita dengan matriks B kita memiliki ordo. Ini ordonya 2 kali 2. Untuk matriks A. Matriks B juga sama, memiliki ordo 2 kali 2. Sehingga ini yang Ibu beri lingkaran, inilah syaratnya. Kalau angkanya sama pada lingkaran ini, maka kita bisa operasi matriks. Jadi kalau ini dengan yang ininya sama, yang ada dalam lingkaran ini Ibu beri lingkaran ini, kalau angkanya sama maka bisa operasi perkalian matriks. Tapi kalau di sini 2, kemudian di sini 3, maka ini tidak bisa dikalikan perkalian matriksnya. Nah, lanjut. Tadi dikatakan bahwa perkalian matriks itu baris dikali kolom. Nah, ini kali kolom. Jadi baris pertama pada matriks A itu harus dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Nah, jadi di sini 3 dikalikan dengan 5. Nah, ini 3 kali 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 0. 5 dikali 0. Ini kita mengisi pada kolom yang sebelah sini, ya ini. Jadi rumusnya adalah baris dikali kolom. Jadi baris, kita harus mengerjakan dari baris pertama dulu. Baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Kita kerjakan taruh di sini. Jadi 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 0. Nah, kita taruh di sini. Kemudian lanjut, ini baru kita mengalihkannya dengan kolom yang pertama. Selanjutnya kita harus mengalihkan baris pertama lagi, kita kalikan dengan kolom kedua, taruhnya di sebelah sini. Taruh di sebelah sini. Berarti 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 1. Jadi baris pertama dikali kolom kedua. Tadi baris pertama, yang pertama kita kerjakan adalah baris pertama dikali kolom yang pertama. Sekarang baris pertama dikali dengan kolom yang kedua. Nah, ini hasilnya, ya. Kalau sudah selesai baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama sudah dikalikan dengan kolom kedua, lanjut kita ke baris kedua. Baris kedua, ini 7 dan 3, berarti baris pertama dikali kolom pertama, berarti 7, pasangannya dengan 5. 7 dikali 5. Kemudian 3, pasangannya adalah 0. Ditambah 3 dikali 0. Nah itu. Lanjut, ini kita baru mengalihkan baris pertama dengan kolom yang pertama. Lanjut kita mengerjakan lagi baris pertama, baris kedua kita kalikan dengan kolom yang kedua. Jadi 7 pasangannya dengan 6. Jadi 7 dikali 6.
Kemudian ditambah 3 dikali 1. Nah nih, 7 dikali 6 ditambah 3 dikali 1. Jadi tidak boleh 7 dikali 6, kemudian 3 dikali 6 juga, tidak boleh. Jadi pasangannya, 7 ini pasangannya dengan baris yang kedua itu 6. 3 ini pasangannya adalah 1. Jadi 7 dikali 6 ditambah 3 dikali 1. Nah, sehingga kalau sudah, baru kita cari hasilnya. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 5 dikali 0 adalah 0. 15 ditambah 0 sama dengan 15. 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 1 hasilnya 23. Lanjut selanjutnya, 35. 7 kali 5, 35 ditambah 3 kali 0, 35. Lanjut 7 kali 6 ditambah 3 kali 1 hasilnya 45. Jadi itulah perkalian matrik dengan matrik. Ini jika ini ordonya kebetulan 2 kali 2 sama ya, 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau misalnya ordonya berbeda lagi? Nah, tetap ini Ibu beri contoh lagi, contoh soal lagi. Di sini ada misal matrik A, matrik B, matrik C. Nah, kita lihat matrik A. Matrik A ini bisa dikalikan dengan matrik B. Ini ya. Matrik A memiliki ordo 2 kali 1, matrik B memiliki ordo 1 kali 2. Sehingga nih, ini sama nih. 1 dengan satunya ini sama, boleh memenuhi syarat perkalian bisa dikalikan. Kemudian matrik B juga bisa dikalikan dengan C. Kenapa? Karena ini sama. 2 dengan 2 di sini. Tapi yang ini matrik A tidak bisa dikalikan dengan matrik C. Kenapa? Karena matrik A itu ordonya 2 kali 1. Matrik C itu ordonya 2 kali 2. Nah, ini 1 dengan 2 berbeda. Karena dia berbeda, harusnya di sini kalau di sini 1 ya di sini 1. Kalau di sini 2 ya di sini 2. Jadi harus sama. Ini Ibu kasih simbol segitiga karena dia tidak sama. Karena tidak sama maka tidak memenuhi syarat untuk perkalian matrik. Jadi pertama sebelum mengalihkan matriknya, kalian lihat dulu apakah memenuhi syarat untuk perkalian matrik atau tidak. Kalau tidak bisa jangan dikerjakan karena berarti itu tidak bisa dikalikan matrik atau tidak bisa melakukan perkalian matrik. Oke, lanjut kita, ini ada soal. Nah, ini soal nih. Ini soal matrik P dan Q dikalikan. Tentukan P dikali Q. Berapakah hasilnya? Nah, sekarang kalian lihat di sini matrik P. Matrik P memiliki ordo 2 kali 3. Matrik Q memiliki ordo 3 kali 3. Nah, ini yang Ibu kasih kotak. Kotak ini berarti dia sama. Karena dia sama, maka bisa operasi. Maka bisa dioperasionalkan. Bisa operasi perkalian. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Kita kerjakan dulu. Baris yang pertama dikali dengan kolom yang pertama. Jadi, 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Nah, itu ya. Ini keterangannya. Jadi, pasangannya 2 sama dengan 2 yang sini. Karena kan rumus perkalian adalah baris dikali kolom. Nah, kemudian baris lagi. Jadi jangan turun ke bawah dulu. Jangan dulu mengerjakan baris kedua. Harus selesai dulu baris pertama. Kalau baris pertama sudah selesai dikalikan dengan semua kolom. Ini kolom pertama. Kalau sudah selesai kita taruh di sebelah sini. Ini ya. Kemudian baris kedua kita kerjakan lagi. 2 dikali 1. Ini pasangannya 2 dengan 1. Jadi tidak boleh 2 dengan 2. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang pasangannya 2 dengan 1. 2 dikali 1, kemudian ditambah 1 dikali 2, kemudian ditambah lagi 2 dikali 2. Nah, ini ada di sebelah sini. Ini yang Ibu kotakin. Yang Ibu kotakin ini berarti dia adalah baris pertama. Mengerjakan baris pertama dulu. Kemudian lanjut lagi. Ini baru pada baris pertama dikalikan dengan kolom yang kedua. Sekarang baris pertama lagi dikalikan dengan kolom yang ketiga. Berarti 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Nah, ini kita terus di sini. 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 ditambah 2 kali 1. Nah, karena sudah selesai, semua baris pertama sudah kita kalikan dengan semua kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, maka baris pertama sudah selesai kita tulis. Lanjut kita mengerjakan baris yang kedua. Sama baris yang kedua juga begitu. Baris kedua dikalikan kolom yang pertama, kemudian baris kedua dikalikan kolom yang kedua, kemudian baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang ketiga. Cara mengerjakannya pasangannya sama lagi. 1 dikali 2, pasangannya 1 dengan 2, ditambah 2 pasangannya dengan 1, kemudian ditambah lagi 1 pasangannya dengan 2. Nah, ini
Ini 1 dikali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 2. Lanjut lagi mengerjakan yang kolom baris kedua dikalikan dengan kolom yang kedua yang ini lagi. Berarti 1 dikali 1 pasangannya ditambah 2 dikali 2 pasangannya ditambah 1 dikali 2 pasangannya. Ya, itu untuk mengalihkan dengan dengan kolom yang kedua. Sekarang lanjut lagi baris kedua ini kita kalikan dengan kolom yang ketiga. Berarti 1 dikali 4 pasangannya, kemudian 2 pasangannya dikali 3. Jadi setiap elemen ini dengan yang ini itu ada operasi penjumlahannya. Jadi ditambah ya. Jadi 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 ya. Nah, nanti kalau sudah baru kalian kalikan ini 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 kali 2 hasilnya 9. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 kali 2 itu hasilnya 8. Kemudian 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 hasilnya 13. Kemudian 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 hasilnya 6. Lanjut 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 dikali 2 adalah hasilnya 7. Kemudian 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 kali 1 hasilnya adalah 11. Ya, maka P dikali Q memiliki elemen-elemen 9, 8, 13 pada baris pertama, kemudian pada baris kedua adalah 6, 7, dan 11. Jadi kalau kalian mau melihat hasil dari perkalian antara P dan Q itu pasti berordo 2 kali 3. Dari mana 2 kali 3 itu? Dari ini dan yang di sini. Ya. Oke. Nanti kalau masih belum paham bisa bertanya lagi ya. Nah, dari Ibu itu saja, tetap semangat. Sekian dulu materi kita hari ini, tetap semangat. Jangan lupa mengerjakan tugas karena nanti Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.